Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kelompok 2 akan presentasikan bagaimana peran pentingnya kita mahasiswa sebagai mahasiswa menggunakan AR. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Agus Wayudi. Saya dari perwakilan kelas 15 4A31 dengan NIM 15200095. Yang kedua ada Laksmana Anzani, yang ketiga ada Gifarul Azhar, yang keempat Dimas Ramadan, Agustian yang kelima, dan ada Alif Yandi Saputra dari mata kuliah Sistem Multimedia. Dan di sini ada latar belakang. Tanpa kita sadari, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah ditentukan oleh pendirinya negara yang harusnya menjadi sebuah acuan dahulu menjalankan kehidupan bangsa dan negara. Tantangannya ideologi Pancasila. Pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan sains teknologi, baik yang dari lembaga formal ataupun informal. Namun, kualitas pendidikan tidak sadar terwujudnya begitu saja, diperlukan usaha serta landasan-landasan mewujudkan itu semua. Dan saya bangga sebagai mahasiswa salah satu kampus UBSI, Universitas Bina Sarana Informatika, dengan ilmu pendidikan yang saya ambil di bidang prodi ilmu komputer. Sudah selayaknya kita mengetahui pendidikan tentang AR itu sendiri, khususnya apa aja sih unsur-unsur yang ada di augmented reality sampai dengan pilar-pilar pendidikan yang berbasis teknologi informatika. Di sini disarankan perlu mengetahui apa saja sih pilar-pilar pendidikan itu sendiri agar senantiasa para penikmat pendidikan bisa berorientasi pada produk dan hasil belajar, agar kemudian kita sebagai mahasiswa yang sedang belajar untuk dapat menguatkan sistem pendidikan, khususnya pendidikan berkualitas itu AR atau Augmented Reality di Indonesia, serta bagaimana kita bisa mengkonstruksi berdasar dari suatu pendidikan serta adanya oknum pendidikan yang belum bisa mengaplikasikan pilar-pilar pendidikan itu tersebut. Oke, baik, dibacakan kepada Alif Yandi Saputra tentang pengertian sistem multimedia. Terus pengertian media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Multimedia merupakan proses pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dengan menggunakan tools yang memungkinkan materi berintegrasi, berkreasi, dan komunikasi. Ada 3 elemen dalam sistem multimedia, yaitu suara, gambar, dan teks. Dalam sistem multimedia yaitu mengubah cara memperoleh informasi. Artinya orang mulai menggunakan internet dan berbagai software untuk mencari informasi. Mengubah cara belajar artinya sekolah bisa menggunakan komputer multimedia, belajar online, menggunakan e-book. Mengubah cara bisnis artinya Nokia membuat bisnis telepon seluler. Banyak perusahaan menggunakan sistem jual beli online, bank menggunakan cara online banking atau m-banking. Oke, next. Oke. Ya. Apa itu AR? Augmented reality atau AR adalah sebuah istilah untuk lingkungan yang menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual yang dibuat oleh komputer, sehingga batas antara keduanya menjadi sangat tipis. Sistem ini lebih dekat kepada lingkungan nyata atau real. Karena itu, reality lebih diutamakan pada sistem ini. Artinya teknologi ini yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata ke 3 dimensi atau 3D. Lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata atau real time. Ya, next. Oke. Perbedaan antara AR dan VR. Augmented reality atau AR adalah sistem yang mensimulasikan objek buatan di ruang lingkungan yang nyata. Augmented reality dimulai dari ketika seorang penemu yang bernama Morten Hillig pada tahun 1957
Ia adalah seorang sinematografer, menciptakan dan memapatenkan sebuah simulator yang disebut Sensorama dengan visual, getaran, dan bau. Sementara virtual reality atau VR adalah sistem yang menciptakan objek buatan di ruang lingkungan buatan yang mampu bisa dihuni. Virtual reality mampu menciptakan bisnis komersial pertama kali di dunia maya yang bernama Jaron Lanier pada tahun 1985. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Laksmono Anjani. Untuk itu dipersilakan. Terima kasih, Alif. Oke. Selanjutnya sini ada tujuan AR. Yang pertama ada tujuannya untuk mengambil dunia nyata sebagai dasar dalam penggabungan dari banyak teknologi virtual. Yang kedua ada untuk membantu menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam terkait teknologi itu sendiri. Yang ketiga ada mampu menunjukkan informasi yang secara relevan dan membantu dalam bidang pendidikan, pelatihan, perbaikan, atau pemeliharaan militer, permainan, dan semua macam hiburan. Dan yang keempat adalah untuk menambahkan data konseptual supaya dapat memahami manusia sebagai user dan bisa menjadi semakin jelas. Oke, next. Selanjutnya ini ada jenis-jenis AR. Jenis-jenis augmented reality ada dua. Yang pertama ada marker based augmented reality, yaitu beberapa orang menyebutnya jenis ini sebagai pengenalan gambar. Jenis AR ini biasanya membutuhkan objek visual khusus dan kamera untuk memindainya. Yang kedua ada markerless augmented reality, yaitu jenis ini membuat penggunaan augmented reality meluas. Pemakaian AR menggunakan teknologi GPS, akselerometer, kompas digital, dan akselerometer yang terpasang di dalam perangkat untuk mendiakan data berdasarkan lokasi Anda. Next. Dan selanjutnya ada yang ketiga ada projection based augmented reality, yaitu jenis ini bekerja dengan memproyeksikan cahaya buatan ke permukaan nyata. Dalam beberapa kasus hal ini guna untuk berinteraksi dengannya, seperti hologram yang Anda lihat di film fiksi ilmiah seperti Star Wars. Yang keempat ada augmented reality, yaitu superimposition based augmented reality dapat sepenuhnya atau sebagian membeli dengan tampilan yang ditambah. Disinilah pengenalan objek memainkan peran penting. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas Ramadan. Contoh-contoh augmented reality. Contoh augmented reality salah satunya adalah Pokemon Go. Mereka menggunakan augmented reality untuk menampilkan Pokemon mereka agar terlihat seperti nyata di luar sana. Dan ada juga contoh untuk di media pengetahuan seperti salah satu ini Arlupa. Mereka membuat augmented reality untuk membuat pengetahuan agar gampang kita mengetahui bagaimana manusia berada. Apa saja kelemahan dan kelebihan dalam penggunaan augmented reality? Kelemahan: 1. Terlihat tidak nyata dan palsu. Yang kedua, masih lambat berkembang. Dan yang ketiga, kurang mencakup semua hal. Dan kelebihannya adalah mampu bisa interaktif dan lebih menarik. Yang kedua, dalam pengoperasiannya lebih relatif mudah. Yang ketiga, cara simulasi produknya secara langsung. Selanjutnya akan dibacakan oleh kelompok saya. Kesimpulan,
Dari pengertian dan penjelasan yang sekitar dapat disebutkan bahwa augmented reality atau AR adalah sebuah istilah untuk lingkungan yang menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual yang dibuat oleh komputer, sehingga batas antara keduanya menjadi sangat tipis. Sistem ini lebih dekat kepada lingkungan nyata atau real time. Namun kita sebagai rakyat dan bangsa negara Indonesia tidak bisa yang tiba-tiba harus menghindari akan adanya tantangan teknologi dan globalisasi. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan menghadapi globalisasi yang terkait era digital di bangsa Indonesia. Dan kita akan tetap bisa dan harus menjaga eksistensi dari jadi bangsa Indonesia yang memiliki teknologi yang cerdas saat ini yang sudah cukup bisa berkembang pesat dan benar adanya baik secara optimal hingga oke. Saran yang dapat disampaikan adalah saya sebagai salah satu rakyat Indonesia diharapkan bisa tetap menjaga kepribadian bangsa dalam menghadapi tantangan masa teknologi dan globalisasi serta dengan cerdas menyaring hal-hal informasi yang ada di luar Indonesia supaya yang kita terima adalah hal yang positif ya. Dengan tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara sehingga bisa membantu pembangunan dan perkembangan negara dengan memanfaatkan sebuah teknologi saat ini. Next. Ini ada daftar pustakanya. Yang pertama, Erlangga Baudaha, masalah tentang pilar teknologi. Yang kedua, Dewi John Carry Application, The Preface, IAM. Yang ketiga ada HTTPS, Web Kompas, Baris Prevent, Baris Prevent, Baris Miring, Fotorisme, Metaverse, Aplikasi, dan Cyber Step Life. Terima kasih telah mendengarkan kelompok kami. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian terima kasih atas presentasi dari tim kelompok 2 yang terkait dengan peran pentingnya kita sebagai mahasiswa memahami tentang AR dan VR. Dari penjelasan presentasi dan video yang pertama dan video yang kedua terkait penggunaan tutorial cara penggunaan AR dengan versi Unity 3D dan Arlopa itu yang kita buat dengan tim kelompok 2, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah bisa nonton nyaksiin presentasi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melakukan tutorial pembuatan AR menggunakan Vuforia dan Unity. Pertama, kalian buka browser kalian. Di sini saya buka Google Chrome. Nah, setelah itu kalian ketik Vuforia. Kalian pilih bagian paling atas. Nah, setelah sudah masuk ke bagian Vuforia, bagi kalian yang kalau belum punya akun, silakan register terlebih dahulu. Kalian buat. Berhubung saya sudah membuat akunnya, saya langsung login aja. Sini kalian masuk email kalian dan passwordnya. Nah, di bagian masuk Vuforianya, kalau udah masuk, sini ada lisensi dan target manager. Lisensi ini untuk nantinya untuk kita masukkan ke dalam Unity-nya. Sedangkan target manager ini untuk mengupload gambar untuk
scan di Unity-nya. Pertama kalian buat dulu lisensinya. Kalian langsung ke get basic. Sini setelah namanya bebas, saya Anjani. Kalian klik ini dan confirm. Yang kalian pencet yang tadi kalian buat. Nah, di sini ada lisensinya. Ini untuk nanti dimasukin ke dalam Unity-nya. Setelah itu target manajernya ini untuk mengupload gambar untuk scan nanti di Unity-nya. Kalian add database. Sini saya namain scan marker. Tipenya kalian pilih device. Kalian create. Nah, setelah buat kalian masuk. Nah, di sini kalian masukin gambar untuk scan nanti di Unity-nya. Kalian pencet add target. Sini pilih single image. Dan sini saya sudah siapkan gambarnya. Ini pilih width-nya 2 aja. Name-nya screen maker aja. Namain. Kalian add. Nah, setelah itu ini rating usahakan bintang 5 ya, biar agar memudahkan nanti scan di Unity-nya. Nah, setelah itu kalian ke aplikasi Unity-nya. Nah, kalian new project. Kalian ke sini ada pilihannya 2 dimensi, 3 dimensi, dan lain-lainnya. Kalian pilih 3 dimensinya. Kalian sini project name-nya kalian namain bebas. Sini saya ingin membuat air project. Lokasinya default aja. Kalian create project. Ini kita tunggu aja. Setelah sudah masuk ke Unity-nya, pertama kita setting dulu buat nantinya kita masukin ke Android kita. Kalian ke file dulu, ke boot setting. Nah, sini kalian ke Android. Yang pertama kita switch dulu platform. Nah, kalau sudah ada tanda build-nya, berarti sudah berhasil. Kita switch platformnya. Selanjutnya kita ke Pro Setting. Nah, di sini kita ganti namanya secara bebas. Sini saya namain sistem multimedia. Di sini dimin aja otomatis. Setelah itu kalian ke bagian auto setting. Auto grafiknya dihilangin centangnya saja. Nah, di bagian vulkan ini kalian hapus. Kalian pencet vulkannya, kalian klik tanda minus ini. Setelah itu window memahami kita ganti ke Android 7 aja.
Nah, sudah. Setelah itu kalian silang aja. Juga silang. Nah, selanjutnya kita masukin package Fovorianya. Dan bagaimana cara masukinnya? Kalian kembali ke Fovorianya tadi. Kalian download ini. Kalian pilih yang ini, Foveor engine-nya. Kalian download. Dan setelah kalian download, kalian ke file tersebut yang tadi kalian download. Kalian drag saja ke Unity-nya. Nah, sini kalian centang semuanya. Kalian import. Nah, kalau ada bacaan seperti ini, kalian update aja. Nah, kalau setelah selesai kita import, bagaimana cara tahunya kita berhasil? Kalian ke window, dan di sini ada baca Fovorial configuration. Berarti tandanya kita berhasil mengimportnya. Nah, setelah kita udah setting semuanya, sekarang kita memasukkan scan maker yang tadi kita membuatnya di database di Fovorianya untuk membuat nanti scan 3 dimensinya. Kalian balik lagi ke Fovorianya, kalian klik develop, kalian ke target manager, kalian klik scan makernya yang tadi kalian buat, dan di sini kalian centang scan makernya, kalian download database, dan di sini kalian pilih Unity editor, kalian download. Setelah berhasil di download, kalian ke file tersebut, kalian drag aja lagi ke bagian aset. Nah, sini kayak tadi kita import aja lagi. Nah, udah masuk. Sekarang kita munculin scan makernya ke dalam Unity-nya. Kalian ke hierarchy, kalian klik kanan, kalian ke Foveor engine, ke image target. Nah, sekarang kita memasukkan objek 3 dimensinya, dan berhubung saya sudah punya objeknya. Nah, setelah itu kalian ke bagian aset, ke item yang tadi yang saya sudah masukkan, dan di sini kalian tinggal klik objeknya aja yang 3 dimensinya kalian, dan klik drag ke sini, hadapin ke kamera. Nah, di sini saya sudah tepat di atas scan makernya. Nah, selanjutnya kita pasang air ya di kanan lagi. Di sini kalian ke Foveor engine, ke bagian air kamera, usahakan di depan gambar objek 3 dimensinya ya. Nah, sini saya udah. Nah, selanjutnya kita pasang lisensi Fovorianya ke dalam Unity. Caranya ke window, ke Foveor configuration. Nah,
cara ngambil lisensinya, kita Proforianya, kalian ke lisensi manager. Nah, yang tadi yang kalian sudah buat, kita klik. Nah, di sini lisensinya klik aja, udah otomatis copy. Kalian ke bagian tadi, ke bagian app lisensi key, kalian pastekan aja. Nah, ini udah otomatis paste. Setelah itu setelah kita masukin lisensi manager Proforia ke dalam Unity, sekarang kita melakukan build ke Android kita biar kita bisa scan di Android kita semua. Caranya klik file, build setting, kalian pilih Android. Sebelum itu kita lakukan add open screens nya dulu. Kalian klik ke Android. Di sini all compatible device Android. Nah, setelah itu kalian klik build. Dan sini bebas mau namain apa aja. Tempatnya default aja dari konsep. Kita tunggu saja. Nah, setelah sudah boot, kita coba di HP kita. Jadi kalian kalau sudah build tadi ke Android HP kalian ke file tersebut yang kalian tadi simpan di mana. Tadi saya simpan di bagian download. Yang sini jadi nama APK-nya kitten.apk. Kalian install. Tutup install, selesai. Dan kalian buka aplikasi yang tadi kalian install. Dan di sini saya juga udah mempersiapkan scan marker yang tadi yang di dalam Unity-nya. Dan di sini kita berhasil membuat AR menggunakan Vuforia dan Unity. Sekian penjelasan dari saya mengenai tutorial Vuforia dan Unity dalam pembuatan AR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wahyudi. Saya dari perwakilan kelas dari 154A31 dengan nomor induk saya 152000095 dari kampus UBSI Dewi Sartika B Cawang. Di sini saya akan menjelaskan sih sebetulnya dengan cara tutorial uji coba AR yang tadi video sebelumnya itu AR versi PC atau laptop dengan Unity, dan ini AR menggunakan versi mobile atau perangkat smartphone. Yang saya gunakan versi smartphone ini adalah Android. Versi Androidnya saya menggunakan HP Vivo. Versi Androidnya yang ke-12 dengan RAM menggunakan 6 GB. Penyimpanan memori ROM-nya adalah 128 GB. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapnya dari awal sampai akhir, dari penginstalan sampai penggunaan
AR itu sendiri. Oke, baik, kita lanjut ke tahap ke Play Store. Dengan pastikan kondisi jaringan internet kalian itu dengan kondisi yang baik, jaringannya yang stabil. Kadang kalau nggak stabil, nanti install aplikasinya akan terjadi gagal. Terus kita klik penelusuran, kita klik AR. Dan di sini ada beberapa macam AR, Slamber, AR Studio 3D dan lainnya dan saya menggunakan pakai Airlopa, pemindaian 3D kamera AR. Kebetulan saya sudah install sebelumnya, dan ini bagi yang belum install, klik install saja sampai proses downloadnya hingga selesai. Dan di sini ada pembahasannya. Kita klik aja tentang aplikasi ininya. Airlopa adalah aplikasi realitas tambahan AR dan realitas virtual VR yang menyediakan layanan AR canggih agar penggunanya dapat menyematkan konten digital seperti gambar, suara, dan teks ke lingkungan dunia nyata. Bawa kamera AR, buat kejadian dengan GIF dan emoji yang menarik. Lanjut, sini ada penjelasan lainnya, juga ada filter AR juga yang selalu membantu sampai aktif. Terus bisa juga sampai buat adegan 3D dengan model satu adegan AR untuk membuat pengalaman digital yang interaktif. Sini ada fitur-fitur platformnya, AR berbasis lokasi, dan AR itu intinya alternatif terbaik untuk arusman. Aplikasi menawarkan model koleksi yang siap dipakai. Ini free ya, di downloadnya gratis. Hanya modalnya itu kuota internet. Kalau kuota internetnya ada, bisa diinstal. Terus yang kedua, jaringan internet kalian stabil. Menggunakan versi aplikasi Airlopa ini menggunakan versi yang keempat, 4.1.6. Sudah diupdate aplikasinya pada tanggal 12 Mei 2022. Sudah di-download sekitar 1 juta lebih. Nah, OS wajibnya itu versi Androidnya yang ke-7 ke atas. Kalau 7 ke bawah kemungkinan ada yang kurang support ya. Pada yang belum mendukung pada di aplikasi di khusus handphonenya di bawah ke-7 versi Androidnya. Kebetulan fungsinya bisa digunakan di HP saya Vivo smartphone versi Android. Oke, baik, kita lanjut ke penggunaan aplikasinya. Kita klik open atau buka. Nah, ini tampilan pertamanya. Pada beranda ada fitur-fitur menunya, ada model 3D, pemindaian, peta, dan profil. Saya akan jelaskan satu-satu sampai selesai. Dan profil ini adalah profil akun. Sebelumnya kalau yang belum registrasi harus mendaftar dulu lewat Facebook ataupun Google. Lanjut, di sini ada fitur lainnya, ada peta, tempat lokasi, ini kamera pemindai. Terus lanjut ke beranda atau model 3D-nya. Dan di sini fitur yang sebelah kiri pojok ini ada Airlopa, model saya, pemindaian, pengaturan tentang saya dan hubung kami. Oke, lanjut saja ke di sini ada edukasi, dinosaurus, art atau entertainment, NFT, animal, dan lain sebagainya. Ada karakter juga, science and technology, fashion, dan lainnya. Saya pilih bagian entertainment. Lanjut ke kita cari yang sesuai dengan yang saya gambar sudah di kertas halaman atau buku menggunakan hip hop dance back max. Kita coba ya.
Oh, muncul nih tampilannya nih. Nah, gambar objeknya dan previewnya sampai bergerak, dan saya menambahkan beberapa sound juga di sini. Di sini juga bisa ngatur soundnya. Kalau mau dinonaktifkan juga bisa, terus diaktifkan kembali juga bisa. Penilaian, dan ini buat ngatur objeknya, dari ulang lagi bisa. Jadi atur dengan touchscreen-nya, bisa kita perbesar perkecil. Dan ini saya tambah supportnya biar bergerak sih objeknya, dan lebih dari satu. Ini ada karakter Spider-Man, Iron Man, dan lain sebagainya. Lihat, teman-teman bisa lihat. Di sini ada menu berbagi juga bisa. Ini informasinya, ini petunjuknya ya, petunjuk. Ini ya, bisa kan ya. Yang saya buat video tutorial AR versi Android smartphone menggunakan HP Vivo smartphone.